penilaian yang menjadi acuan saya, yaitu yang pertama, proses percakapan nanti saya harap sudah memiliki ya kemitraan menjadi coach yang terdiri dari kemitraan, kemudian maksimalkan kompetensi ini dari coaching yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa, serta saya berharap juga nanti Ibu menerapkan alur kita, yaitu pertama tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, itu adalah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam penilaian observasi ini. Insya Allah bisa berbeda. Adakah pertanyaan yang ingin didiskusi disampaikan? Insya Allah Pak. Ya, kalau tidak, saya akan bertanya apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan pada percakapan. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berupa. Baik sekali. Ya, jadi dari keduanya itu kira-kira kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan itu di antara keduanya apa? Yang lebih spesifik yang mau saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berupa. Baik. Ya, oke. Jadi kalau untuk menggali informasi secara detail ya Bu ya, berarti nanti. Nah, baik jika begitu memang benar kuncinya yaitu tentunya mendengarkan aktif dan serta mengajukan pertanyaan yang berbobot, bisa menggali hal-hal yang ingin disampaikan oleh kunci. Nah, selanjutnya saya akan bertanya terkait indikator pencapaian yang ingin dituju pada percakapan nanti apa khususnya? Indikator pencapaian yang akan dituju yaitu menerapkan anggota dengan bentuk selanjutnya nanti menggali ide-ide dari kunci agar menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Oh, baik. Semoga indikator yang dicapai meliputi alur tirta tadi itu dapat meningkatkan kualitas dan penyelesaian masalah dari kunci. Baik itu nanti saya berharap proses percakapan nanti Ibu dengan kunci dapat berjalan dengan lancar dan berhasil. Terima kasih ya Bu Susi. Sama-sama Bu Dina. Selamat siang Bu Dina. Selamat siang Bu Dina. Monggo kuliah. Oke, sudah ada Bulia nih. Jadi selamat siang ya Bu Susi dan Bulia. Di sini kita akan mulai sesi supervisi akademik hari ini. Saya sebagai observer tentunya akan mengamati proses coaching antara Bu Susi dan Bulia, yaitu Bulia sebagai coaching. Nah, di sini harapannya dari supervisi ini kita bisa bersama-sama menemukan solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Monggo Bu Susi sebagai coach bisa dimulai. Ya, terima kasih Bu Dina atas waktunya. Terima kasih Bu Lia yang sudah berkenan untuk menjadi kunci pada hari ini. Saya tadi sudah mengamati pelajaran yang disampaikan di kelas tadi ya. Sebelum kita masuk ke mandiri lebih detail, saya ingin mengenal dulu nih dari Bu Lia. Bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar hari ini? Ya, terima kasih Bu Susi. Kalau saya pribadi merasa pelajaran tadi itu berjalan dengan cukup baik. Nah, terutama itu pada bagian awal, anak-anak itu terlihat sangat antusias dan bisa mengikuti pelajaran. Tetapi saat masuk ke bagian diskusi kelompok, kelas yang diisi dulu sulit dikendalikan dan beberapa anak ini sedikit hilang fokus. Saya setuju Ibu Lia. Saya juga mengamati ada energi yang cukup baik di awal, terutama saat Ibu memberikan penjelasan materi. Namun ketika masuk ke sesi diskusi ini ya Bu Lia, beberapa siswa tampaknya terlalu sibuk ini berbicara di luar topik, sementara yang lainnya malah terlihat bingung gitu ya Bu ya. Menurut Ibu kira-kira apa sih penyebabnya kok bisa seperti itu ya? Iya, saya rasa Bu salah satunya itu karena
memang bisa membantu siswa untuk tetap fokus pada tujuan diskusi. Selain itu, saya juga perhatikan bahwa beberapa kelompok tampak mendominasi, sementara yang lain malah cukup pasif ya Bu ya. Bagaimana kira-kira Ibu mengatasi seperti itu di kelas? Jadi biasanya itu saya mencoba untuk mendekati kelompok yang tampak kurang aktif Bu dan memberikan dorongan untuk ikut berpartisipasi. Nah, tapi dalam kelas tadi mungkin saya terlalu fokus pada satu kelompok saja sehingga saya tidak sempat untuk berkeliling ke kelompok yang lain. Ya, saya tadi juga memperhatikannya Bu ya. Sebagai alternatif, mungkin kuliah bisa mencoba menggunakan metode diskusi yang lebih terstruktur ya Bu ya. Misalnya dengan memberikan peran khusus pada setiap anggota kelompok seperti pemimpin diskusi, pencatat, dan penyaji hasil. Mungkin dengan cara ini semua siswa memiliki tanggung jawab yang jelas dan itu juga bisa lebih mudah untuk mengelola kelas. Iya, itu ide yang bagus Bu. Saya pernah juga mencoba metode tersebut, tapi belum secara konsisten saya terapkan. Mungkin saya perlu lebih disiplin dalam hal ini. Bagus sekali itu kuliah ya. Selain itu, saya juga ingin memberi apresiasi atas cara Ibu tadi dalam menggunakan media visual ya dalam menyampaikan materi. Saya juga melihat beberapa siswa sangat terbantu dengan adanya gambar dan diagram yang Ibu tampilkan di slide-slide itu ya. Apakah menurut Ibu media tersebut efektif ya dalam menjelaskan konsep kepada siswa Ibu ya tadi? Ya, saya merasa media visual ini cukup membantu, terutama untuk siswa yang mempunyai gaya belajar visual. Saya juga sengaja menambahkan elemen-elemen visual agar lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Itu strategi yang sangat baik. Saya sarankan untuk terus memanfaatkan media tersebut. Namun, dengan catatan bahwa variasi media juga perlu dipertimbangkan, terutama untuk menjangkau siswa dengan gaya belajar berbeda ya. Bagaimana menurut Ibu jika kedepannya Ibu mencoba mengkombinasikan antara media visual dengan elemen estetik atau interaktif, misalnya dengan membuat siswa berpartisipasi berarti melalui kegiatan fisik atau permainan kecil, itulah kuliah. Ya Bu, saya setuju, sepertinya bagus jika mereka ini bisa lebih terlihat aktif dalam pembelajaran. Kemudian mungkin saya bisa mencoba permainan yang edukatif atau proyek yang lebih melibatkan interaksi fisik antar siswa. Itu ide yang bagus Bu. Variasi seperti ini juga bisa membantu mempertahankan fokus siswa sepanjang pelajaran. Selain itu, saya ingin menyampaikan satu hal lagi terkait pengelolaan waktu ya Bu ya. Karena pada sesi tadi Ibu sempat kehabisan waktu untuk memberikan penjelasan terakhir sebelum bertemu. Bagaimana biasanya Ibu mengatur pembagian waktu di kelas ini? Iya, sebenarnya saya sudah membuat rencana pembelajaran dengan pembagian waktu Bu, tapi memang agak molor tadi karena diskusi kelompok ini memakan lebih banyak waktu sehingga waktunya itu benar-benar molor Bu. Kalau waktu mau itu hal yang sering terjadi ya Bu ya, terutama pada kegiatan diskusi yang berbeda. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah mungkin dengan menyiapkan timekeeper ya Bu ya di setiap kelompok, atau bahkan menggunakan timer di depan kelas agar siswa lebih menyadari batas waktu. Apakah Ibu tertarik dengan metode seperti ini? Iya, tentu saja Bu. Saya rasa dengan adanya pengingat waktu ini, siswa akan lebih disiplin dalam menyelesaikan tugas mereka, dan saya juga akan mencoba metode ini di pertemuan. Baik sekali Bu Bulia. Secara keseluruhan saya melihat beliau sudah menjalankan banyak praktek pengajaran yang baik tadi ya, mulai dari penggunaan media visual hingga pendekatan diskusi dengan beberapa penyesuaian kecil seperti pengelolaan waktu dan struktur diskusi. Saya yakin pembelajaran di kelas bunda nanti akan menjadi lebih efektif. Asik sekali nih. Terima kasih Bu Susi dan kuliah. Diskusi ini sangat produktif. Saya melihat banyak hal ini yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, sebelum kita tutup
jelas sekali. Saya senang sekali melihat Bunda sudah terbuka untuk terus belajar dan memperbaiki metode pengajaran. Kita akan bertemu lagi untuk membahas pada pertemuan selanjutnya. Terus semangat ya, oke Bunda? Siap. Baik, jika tidak ada yang ingin disampaikan, kita akhiri saja sesi supervisi akademik ini. Terima kasih untuk kerjasamanya baik Bu Susi maupun Ibu Lia. Semoga hasil dari supervisi ini bisa memberikan manfaat nyata dalam proses belajar. Amin. Kita akhiri saja ya. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih Bu Lia. Oke, terima kasih Bu Susi. Saya izin bertanya, bagaimana perasaan Anda setelah melakukan coaching tadi? Setelah tadi saya melakukan coaching sama kuliah ya, perasaan saya adalah merasa lega karena saya tadi telah menjadi pendengar yang baik untuk mitra saya dan saya merasa lega akhirnya Uci bisa menemukan solusi dari persoalan di kelas. Baik, luar biasa sekali ya. Oke, pertanyaan berikutnya terkait hasil dari supervisi saya. Yang pertama, apa yang Bu Susi sudah lakukan sehingga menjadi indikator tercapai pengembangan yang diinginkan? Oke, benar. Pengembangan yang saya inginkan sudah tercapai. Tadi berusaha menerapkan prinsip sebagai coach yang baik, di mana saya harus berperan aktif membangun kemitraan yang setara, kemudian membangun proses kreatif. Dan saya juga berusaha menerapkan kompetensi ini dari coach, di mana saya harus berperilaku dalam keadaan penuh, mendengarkan dengan baik, mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan teknik bahasa, dan juga berupaya menggunakan alur kata, yaitu dengan menggali tujuan pembahasan, menggali identitas persoalan, berusaha untuk memulai dengan rencana solusi, dan berakhir dengan sebuah tanggung jawab dan keputusan. Baik, kira-kira apa yang sudah Bu Susi sampaikan semua ada di pengamatan saya tadi tahu ya, seperti alur cerita, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, tadi dari tujuan sendiri saya sebagai observer, ternyata tadi tujuan dari coaching ini kemudian diidentifikasi. Nah, tentang masalah uji itu secara utuh. Nah, kemudian rencana aksi tadi uji sendiri sudah menemukan apa yang harus beliau lakukan dan komitmennya tadi sudah dibahas. Dan untuk proses kemitraan tadi sudah bisa saya lihat bahwa Bu Susi itu jadi sosok yang setara, tidak menggurui sama sekali. Nah, untuk proses kreatif juga tadi berhasil membuat Uci memunculkan solusi terbaik untuk mengatasi masalahnya dan memaksimalkan potensi sehingga masalah dari Uci itu tersendiri terselesaikan. Nah, terbukti dari tadi Bu Susi kehadiran penuh dan kemampuan yang ingin dikembangkan itu sudah ada pada percakapan tadi. Nah, untuk mendengarkan aktif sendiri dan pertanyaan berbobot tadi, Ibu sudah menerima dengan baik dan memberikan pertanyaan sesuai dengan kunci permasalahan dan membuat rangkuman masalah. Nah, sehingga kunci tadi saya lihat merasa terapresiasi dan berhasil menemukan strategi terbaik. Nah, itu adalah hasil dari kemampuan saya. Luar biasa sekali Bu Susi. Terima kasih tentunya. Alhamdulillah tadi sudah terjadi coaching dengan beliau sehingga kami menemukan solusi dari permasalahan dari beliau. Sama-sama.
Selamat siang, Bunda. Siang, Bu Susi. Monggo. Ya, terima kasih ya sebelumnya. Selamat siang Bu Dina dan Bu Susi. Kita akan mulai supervisi akademik pada hari ini. Sebagai observer, saya akan mengamati proses coaching antara Bu Susi dan Bu Dina. Harapannya dari supervisi ini kita akan bersama-sama untuk menemukan solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Nah, silakan Ibu memulai sesi. Baik, terima kasih Bu Lia. Baik, di sini saya sudah mengamati yang Bu Susi sampaikan di kelas tadi. Nah, sebelum masuk ke umpan balik lebih detail, saya ingin mendengar dulu dari Bu Susi. Nah, setelah melakukan tadi, bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar hari ini? Adakah yang menurut Ibu itu justru malah ada yang kurang atau ada yang mungkin lebih baik? Iya, terima kasih Bu Dina. Kalau saya pribadi tadi ya, setelah melaksanakan pembelajaran, alhamdulillah pelajaran tadi berjalan cukup baik, terutama pada bagian awal. Anak-anak tampak antusias sekali dan bisa mengikuti materi. Namun ketika masuk ke bagian diskusi kelompok, kelas jadi sedikit sulit dikendalikan dan beberapa anak malah tampak kehilangan fokus Bu Dina. Ya, saya setuju sekali itu Bu. Saya juga tadi mengamati ada energi yang cukup baik di awal dan terutama saat Ibu memberikan penjelasan materi. Namun ketika diskusi tadi itu, nah beberapa siswa itu tampak terlalu sibuk berbicara. Ya, jadi berbicaranya itu mah di luar topik ya. Sementara yang lainnya itu terlihat bingung ya. Nah, menurut Bu Susi sendiri apa penyebabnya itu? Kalau saya rasa nih, salah satunya mungkin karena instruksi saya untuk diskusi mungkin kurang jelas ya Bu Dina ya. Saya memberikan mereka kebebasan untuk berdiskusi, tapi mungkin mereka perlu lebih banyak arahan tentang apa yang mereka bahas secara spesifik. Oh ya, itu observasi yang bagus Bu. Instruksi yang lebih jelas memang bisa membantu siswa untuk apa ya, fokus pada tujuan diskusi itu ya Bu. Nah, selain itu saya juga perhatikan bahwa beberapa kelompok itu tadi mendominasi, sementara yang lain itu justru pasif Bu. Nah, menurut Ibu sendiri bagaimana cara mengatasi situasi tersebut di kelas? Untuk mengatasi situasi tersebut di kelas, biasanya saya mencoba untuk mendekati kelompok yang tampak kurang aktif dan memberikan dorongan untuk ikut berpartisipasi. Tapi dalam kelas tadi ya, mungkin saya terlalu fokus pada satu kelompok saja, sehingga saya tidak sempat untuk mengkritisi semuanya begitu Bu Dina. Ya betul sekali, saya perhatikan memang seperti itu ya Bu ya. Mungkin sebagai alternatif Ibu bisa mencoba menggunakan metode diskusi yang lebih terstruktur, misal dengan memberikan peran khusus pada setiap anggota kelompok seperti memimpin diskusi, mencatat, dan menyaji hasil. Nah, dengan cara ini semua siswa memiliki tanggung jawab yang jelas tentunya Bu, dan Ibu juga bisa lebih mudah dalam mengelola kelas. Itu yang bagus itu benar ya. Saya pernah mencoba metode tersebut, tapi belum secara konsistensi saya terapkan. Mungkin saya perlu lebih disiplin dalam metode. Bagus sekali sih Bu sebenarnya. Nah, mungkin selain itu saya juga ingin memberikan apresiasi atas cara Ibu menggunakan media visual tadi Bu dalam penyampaian materi ya. Saya melihat beberapa siswa itu sangat terbantu dengan adanya gambar dan diagram yang Ibu ditampilkan tadi di slide. Nah, apakah menurut Ibu media tersebut yang Ibu tampilkan di slide itu lebih efektif dalam menjelaskan konsep pada siswa? Kalau menurut saya nih, kalau media visual itu cukup membantu, terutama untuk siswa yang memang memiliki gaya belajar visual ya. Saya sengaja menambahkan elemen-elemen visual agar materi lebih menarik dan mudah dalam kepala siswa saya. Ya, itu memang strategi yang sangat baik Bu sebenarnya.
bisa terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Mungkin saya bisa mencoba permainan edukatif atau proyek yang lebih melibatkan interaksi fisik antar siswa. Ya, itu ide yang bagus Ibu. Nah, menurut saya juga variasi seperti ini juga membantu mempertahankan fokus siswa sepanjang pelajaran. Selain itu, saya ingin menyampaikan satu hal lagi terkait pengelolaan waktu. Nah, pada saat sesi tadi itu saya melihat bahwa sesi itu sempat kehabisan waktu untuk memberikan penjelasan terakhir sebelum reuni. Nah, bagaimana biasanya Ibu mengatur dalam pembagian waktu di kelas? Tadi ya Bu Dina, ya sebenarnya saya itu sudah membuat rencana pembelajaran dengan pembagian waktu, tapi ya tadi itu memang ya maaf agak molor karena diskusi kelompok memakan waktu yang lebih lama dari yang saya perkirakan waktunya. Ya, seperti itu memang hal yang sering terjadi Bu. Nah, terutama pada saat kegiatan diskusi yang interaktif, salah satu cara untuk mengatasinya yaitu dengan menyiapkan timekeeper di setiap kelompok atau bahkan menggunakan timer di depan kelas agar siswa itu bisa menyadari batasan waktunya. Nah, di sini apakah Ibu tertarik untuk mencoba metode yang saya sarankan ini? Tentu saya tertarik ini Bu Dina ya. Saya rasa dengan adanya pengingat waktu seperti itu, mungkin siswa saya akan lebih disiplin dalam menyelesaikan tugas mereka. Saya akan mencoba deh metode ini di pertemuan berikutnya. Betul sekali. Secara keseluruhan saya melihat bahwa Ibu Susi itu sudah menjalankan banyak praktek pengajaran yang baik. Nah, mulai dari penggunaan media visual hingga pendekatan diskusi. Nah, dengan beberapa penyesuaian kecil seperti pengelolaan waktu dan struktur diskusi, saya yakin pembelajaran di kelas diskusi akan menjadi lebih efektif lagi. Terima kasih sekali Bu Dina dan Bu Susi. Diskusi ini sangat produktif ya Bu. Saya melihat banyak sekali hal-hal positif yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, sebelum kita tutup, adakah hal yang ingin ditanyakan atau ditambahkan Bu? Ya, saya rasa sebenarnya sudah jelas ya Bu ya. Ingat ya. Terima kasih sebanyak sekali masukannya. Saya akan mencoba menerapkan salah-salah tadi di kelas saya biar kualitas pembelajaran akan semakin meningkat. Ya, sama-sama Bu Susi, saya juga senang melihat Bu Susi ini belia ya, karena Bu Susi itu terlihat terbuka untuk terus belajar dan memperbaiki metode pengajaran. Nah, kita mungkin akan bertemu lagi untuk membahas perkembangan selanjutnya. Terus semangat ya Bu Susi. Ya, terus semangat ya terus dengar. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan, kita akhiri sesi supervisi akademik kali ini dan terima kasih banyak untuk kerjasamanya Bu. Semoga hasil dan supervisi ini bisa memberikan manfaat yang nyata dalam proses pembelajaran ke depan. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Bu Dina. Ya, bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching Bu? Perasaan saya adalah merasa galau karena saya tadi telah menjadi pendengar yang baik, yang untuk mitra saya, dan saya merasa lega akhirnya uji tadi bisa menemukan solusi dari persoalannya di kelasnya. Luar biasa Bu. Pertanyaan berikutnya terkait hasil supervisi saya. Yang pertama, apa yang Ibu Dina sudah lakukan yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Pengembangan yang saya inginkan sudah tercapai tadi, berusaha menerapkan prinsip sebagai seorang coach yang baik tentunya ya Bu, di mana saya harus berperan aktif membangun kemitraan yang setara, kemudian saya membangun proses kreatif, dan saya juga berusaha menjadi coach dalam menerapkan kompetensi coach itu tadi, di mana saya harus berperilaku dalam kehadiran penuh, mendengarkan dengan baik, mengajukan pertanyaan bobot sesuai dengan teknik rasa, dan juga tentunya
membahas persoalan dan berusaha untuk memulai ya Bu ya rencana solusi dan berakhir dengan sebuah tanggung jawab dari Kuci itu sendiri. Iya, baik Bu. Apa yang sudah Ibu sampaikan semua sudah ada di pengamatan saya, seperti alur kita mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selanjutnya dari tujuan tadi sudah membahas tentang tujuan dari coaching ini, kemudian identifikasi masalah juga sudah diatur. Selanjutnya komitmennya juga tadi sudah dibahas, dan untuk proses kemitraan tadi sudah bisa menjadi sosok yang setara, tidak membumi sama sekali. Kemudian untuk proses kreatif berhasil membuat coaching memunculkan solusi yang terbaik untuk mengatasi masalahnya dan juga memaksimalkan potensi sehingga semua masalahnya bisa terpecahkan. Ini terbukti dari kehadiran penuh dan kemampuan yang ingin dikembangkan sudah ada pada percakapan tadi. Kemudian untuk mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot tadi, Ibu sudah menerima dengan baik dan memberikan pertanyaan sesuai dengan kunci permasalahan serta membuat rangkuman masalah sehingga kunci ini merasa diapresiasi Bu. Juga berhasil menemukan strategi terbaiknya. Itu pengamatan dari saya Bu, luar biasa benar. Terima kasih sekali ya Bu ya. Sama. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam Bu Susi. Gimana kabarnya hari ini Bu ya? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah Bu ya. Baik Bu ya, sebelum kita mulai proses coaching supervisi akademik, di sini saya akan berperan sebagai pengamat atau observer. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya terkait dengan penilaian dalam observasi saya. Penilaian yang menjadi acuan saya yaitu dalam proses percakapan nanti, saya harap sudah memiliki kemitraan dengan coach, yaitu kemitraan kemudian memaksimalkan potensi inti dari coaching yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti Ibu juga aktif mengajukan pertanyaan terus menerapkan alur dan perintah yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan lain-lain. Itu adalah bentuk penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam penilaian observasi saya. Apakah pernyataan saya bisa dipahami Bu ya? Bisa Bu. Alhamdulillah. Adakah pertanyaan yang ingin Ibu sampaikan? Terima kasih Bu ya. Jika tidak ada pertanyaan, saya akan bertanya nih. Apakah kompetensi yang ingin Bulia kembangkan? Saya ingin mengembangkan menjadi pendengar yang aktif Bu dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik ya Bu ya. Dari keduanya, kira-kira kompetensi yang mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya bisa menggali informasi secara lebih mendalam. Oh, baik ya Bu ya. Jika begitu memang benar kuncinya yaitu mendengarkan aktif agar bisa menggali hal-hal yang ingin disampaikan oleh coach. Selanjutnya saya ingin bertanya terkait indikator pembelajaran pencapaian yang ingin dituju pada percakapan nanti itu apa Bu? Ya, jadi indikator pencapaian yang dituju adalah menerapkan alur kita Bu dan untuk selanjutnya menggali ide dari coach supaya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang Baik ya Bu ya, semoga dengan indikator yang dicapai menurut indikator tadi dapat meningkatkan kualitas dan penyelesaian masalah dari coach itu sendiri. Nanti saya berharap proses percakapan Ibu dengan coach dapat berjalan dengan lancar dan berhasil dan tercapai tujuan yang baik. Monggo Ibu bisa mulai percakapan ini Bu ya. Assalamualaikum
kalau menurut saya pribadi tadi saat pembelajaran di awal itu tadi ya Bu ya, itu cukup kondusif ya. Anak-anak tampak antusias dalam mengikuti materi yang saya jelaskan. Namun ketika masuk pada bagian diskusi kelompok nih Bu, nah kelas tadi agak sulit dikendalikan dan beberapa anak itu seperti tampak kehilangan fokus. Iya Bu, saya setuju. Saya juga mengamati ada energi yang baik di awal, terutama saat ibu memberikan penjelasan materi. Namun ketika masuk ke sesi diskusi, beberapa ini siswa tampak terlalu sibuk berbicara di luar topik, sementara yang lainnya terlihat bingung. Menurut ibu, apa penyebabnya? Oke, menurut saya itu salah satunya karena mungkin instruksi saya itu kurang jelas Bu. Nah, saya memberikan mereka juga kebebasan untuk berdiskusi. Nah, tapi mungkin karena anak-anak ya Bu ya, mungkin mereka itu perlu lebih banyak arahan tentang apa yang harus dibahas secara spesifik. Itu observasi yang bagus Bunda. Instruksi yang lebih jelas memang bisa membantu siswa untuk tetap fokus pada tujuan diskusi. Selain itu, saya juga perhatikan bahwa beberapa kelompok tampak mendominasi sementara yang lain justru pasif. Bagaimana Ibu mengatasi situasi seperti itu di kelas? Biasanya saya coba untuk mendapati kelompok yang pertama ke aku dan saya akan memberikan dorongan untuk berpartisipasi di dalamnya. Tapi dengan kelas tadi mungkin saya terlalu fokus pada satu kelompok sehingga saya tidak sempat untuk mengelilingi semua kelompok. Iya, saya juga perhatikan tadi Bu, sebagai alternatif mungkin Ibu bisa mencoba menggunakan metode diskusi yang lebih terstruktur
Luar biasa, terima kasih Bu Lia dan Bu Dina. Diskusi ini sungguh sangat produktif sekali. Saya melihat banyak hal positif yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Sebelum kita tutup, kira-kira ada hal lain yang mungkin Bu Lia atau Bu Dina tambahkan atau tanyakan? Kalau dari saya tidak ada Bu. Saya sudah merasa semua sudah jelas dan terima kasih sekali nih banyak masukan tentunya ya. Saya akan mencoba menerapkan saran-saran yang terjadi tadi mungkin di kelas saya ada kurang ya gitu. Nah, saya akan menerapkannya itu di Sama-sama Bu Dina, saya juga senang melihat Ibu terbuka untuk terus belajar dan memperbaiki metode pengajaran. Kita akan bertemu lagi untuk membahas perkembangan selanjutnya. Semangat Bu! Oke, baiklah Bu Lia dan Bu Dina. Jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan, kita akhiri sesi supervisi akademik ini. Terima kasih atas kerjasamanya semuanya, baik Bu Lia dan maupun Bu Dina. Semoga hasil dari supervisi ini bisa memberikan manfaat nyata dalam proses pembelajaran. Amin. Terima kasih semuanya. Bu Lia, bagaimana nih perasaan Anda setelah melakukan coaching tadi dengan Bu Dina? Perasaan saya sangat lega Bu, karena telah menjadi guru yang baik untuk mitra saya dan saya merasa lega. Akhirnya coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, luar biasa. Pertanyaan berikutnya nih Bu Lia, terkait hasil supervisi saya yang pertama, apa yang Bu Lia lakukan sudah dilakukan untuk menjadi indikator tercapainya hubungan pendidikan? Pengembangan yang saya inginkan sudah tercapai, tadi berusaha untuk menerapkan prinsip coach yang baik, di mana saya harus berperan aktif membangun kemitraan yang setara, kemudian membangun proses kreatif, dan juga saya berusaha untuk menerapkan kompetensi ini dari coach, di mana saya harus berperilaku dalam perhatian penuh, mendengarkan dengan baik, mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan teknik rasa, dan juga berupaya menggunakan alur kita, yaitu dengan menggali tujuan utama pembahasan, menggali identitas persoalan, berusaha untuk memulai dengan rencana serta solusi, dan berakhir dengan tanggung jawab dari coaching. Luar biasa ya Bu Lia, baik. Apa yang sudah Anda sampaikan semua ada di pengamatan saya, seperti alur kita ya. Tadi mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dari tujuan tadi sudah membahas tentang tujuan dari coaching ini, kemudian identifikasi masalah sudah tuntut, kemudian rencana aksi sudah membuat coaching menemukan apa yang harus dilakukan dan pemimpinnya tadi sudah dibahas. Dan untuk proses kemitraan tadi ya Bu Lia sudah bisa menjadi sosok yang setara, tidak menulis sama sekali. Untuk proses kreatif berhasil membuat Puci memunculkan solusi terbaik untuk mengatasi masalahnya dan memaksimalkan potensi sehingga masalah terpecahkan. Terbukti tadi dari kehadiran Bu Lia dan kemampuan yang ingin dikembangkan sudah ada pada percepatan tadi. Untuk mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot, tadi Bu Lia sudah menerima dengan baik dan memberikan pertanyaan sesuai dengan kunci permasalahan dan membuat rangkuman masalah sehingga Puci merasa diapresiasi dan berhasil